Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah saudara bangun di pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat? Oh, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Karena itu ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan mari kita sambut renungan pagi ini dengan doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami menikmati tidur dengan baik semalaman. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami bersiap sedia mendengar firman yang sebentar akan disampaikan lewat sorga, yaitu suara gembala. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu Kristus tanpa salib. Saya ulang, Kristus tanpa salib. Nah saudaraku, Matius 16 ayat yang ke-23 berkata demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah saudara, Yesus adalah sosok yang penuh kasih, apalagi kepada para muridnya. Meski demikian, beberapa kali ia juga menegur para murid, seringkali karena kurangnya iman mereka atau karena sikap egois yang kadang muncul di antara para murid. Namun, hari ini kita membaca Yesus menegur dengan sangat keras. Bahkan yang ia tegur adalah Petrus, salah satu muridnya yang terdekat dengan dia. Tidak tanggung-tanggung Yesus menyebut Petrus sebagai iblis dan batu sandungan baginya. Nah saudara, apa yang Petrus lakukan? Ia hanya berkata bahwa kiranya Allah menjauhkan Yesus dari penderitaan dan mati dibunuh seperti yang ia ucapkan. Sepertinya ini respons yang sangat wajar, saudara. Jika orang yang sangat kita kasihi berkata bahwa ia akan mati karena siasat licik orang-orang yang membencinya, bukankah wajar jika kita berkata, "Semoga Tuhan menjauhkan itu dari engkau"? Nah, saudaraku, amit-amit jangan sampai hal itu terjadi bagimu. Saya doakan ya, jangan sampai terjadi. Nah, itu komentar kita wajar bukan saudara? Namun, Yesus justru menegur Petrus dengan sangat keras seperti tercatat dalam nats yang kita sudah dengar tadi. Nah saudaraku, salib adalah momen utama dan puncak dari misinya, menyelamatkan umat manusia dan menghancurkan kutuk dosa. Tampaknya iblis saat itu memang memasuki Petrus dan berusaha menghalang-halangi Yesus dan anak Allah yang hidup itu dari kayu salib. Nah, dengan demikian rencana keselamatan itu gagal. Nah, saudaraku, karena itu teguran tadi sangat-sangat tepat, di mana Petrus dipakai oleh iblis menghalang-halangi niat yang sangat-sangat luar biasa dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Petrus sendiri baru saja mengakui Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup. Nah saudara-saudara, itu sebabnya dia merasa sayang kalau Yesus itu mati tersalib seperti itu. Untungnya Yesus tetap selalu menjaga hatinya. Nah saudaraku yang terkasih, kita bisa berkata Yesus adalah sosok luar biasa. Kita bisa mengakui bahwa dialah Tuhan yang turun ke dalam dunia. Tetapi jika kita tidak mengakui dia sebagai sosok yang telah menderita dan mati di kayu salib yang hina, maka bisa jadi kita juga akan disebut sebagai iblis. Ya, dulu iblis tidak ingin Yesus menjalani salib, dan kini iblis berusaha menghalang-halangi dia untuk disalibkan, saudara-saudara. Itu sebabnya perkataan Petrus itu sebetulnya datang dari iblis untuk menggagalkan niatnya untuk disalibkan. Nah saudara, mengimani Yesus tapi tanpa karya salibnya membuat dia
tidak ubahnya seperti orang bijak, orang kudus, atau makhluk ilahi belaka. Mengimani karya salib berarti percaya bahwa Dialah juru selamat dan penebus dosa kita yang mengubah hidup dari keberadaan kita yang tadinya harus binasa, tetapi diampuni dosa kita sehingga kita menjadi selamat sejahtera. Mari imani dan ceritakan tentang Yesus ini kepada setiap orang supaya mereka boleh percaya Yesus dan diselamatkan olehnya. Jadi saudaraku, Kristus disalibkan untuk menanggung upah dosa kita, sehingga kita yang percaya mendapatkan pengampunan, dan di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Saya tutup dengan kalimat ini. Kita tidak bisa mengimani Kristus jika tanpa mengimani karya penebusannya di kayu salib. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan dari Tuhan Yesus rela menderita sengsara sampai klimaksnya mati di atas kayu salib Golgota, full dengan penderitaan yang luar biasa. Semuanya karena upah dosa kami yang Engkau tanggung. Itu sebabnya kami mengakui Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung upah dosa kami sampai Engkau mati di atas kayu salib. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam tangan-Mu. Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami, kesalahan kami, pemberontakan kami, kekeliruan kami, kemalasan kami, ketidaksetiaan kami di hadapan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, dan terimalah kami sebagai umat yang telah Engkau tebus dosa kami. Itu sebabnya kami mau supaya Engkau sebagai gembala yang senantiasa kami agungkan. Engkaulah fokus kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, esok dan selanjutnya. Bahkan semua apa yang kami kerjakan, keluarga kami semuanya Tuhan selamatkan. Karena kami percaya satu orang diselamatkan, seisi rumahnya akan diselamatkan. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai bertemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.